Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aida Taufiko. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas terstrukturnya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Aida Taufiko. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas terstruktur dengan judulnya Family Ownership Matters for Investors in Indonesian Mining Companies. Dengan artinya yaitu kepemilikan keluarga penting bagi investor di perusahaan pertambangan Indonesia. Disusun oleh saya sendiri. Untuk NIM saya 2202 0102 0035. Untuk dosennya yaitu Pak Wahyu Purbo Santoso, SEMM, CFRM, dengan mata kuliah Riset Keuangan Digital. Untuk kelasnya MJ701, Prodi Manajemen PJJ S1. Untuk link jurnalnya sudah tersedia. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh kepemilikan keluarga, kinerja keuangan, return on aset atau ROA, return on equity atau ROE, likuiditas, dan struktur modal terhadap nilai pasar perusahaan. Data sekunder diambil dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai dengan 2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan total 35 perusahaan sebagai sampel dan metode panel data dan regresi berganda digunakan untuk menganalisis data. Hasil menunjukkan bahwa total aset dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai pasar. Sementara ROE dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan. Kepemilikan keluarga terbukti memberikan dampak positif terhadap nilai pasar perusahaan. Untuk kata kuncinya di sini yaitu kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan, Indonesia, nilai pasar, dan profitabilitas. Baik, kemudian di sini ada latar belakang. Untuk latar belakangnya, yaitu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai jenis nilai yang berkontribusi pada pertumbuhannya, termasuk nilai nominal, nilai pasar, nilai intrinsik, nilai buku, dan nilai likuidasi, seperti itu. Nilai pasar mencerminkan kinerja perusahaan. Jika kinerjanya baik, hal ini dapat menarik investor dan meningkatkan nilai pasar saham. Indonesia sebagai negara berkembang dengan PNB moderat menunjukkan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Meskipun pendapatan per kapita umumnya masih rendah, sehingga menengah, struktur kepemilikan perusahaan, terutama kepemilikan keluarga, juga berperan penting dalam menentukan nilai pasar. Seperti itu. Selanjutnya, baik, untuk kepemilikan keluarga dapat mengurangi masalah principal agent dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham, karena manajer bertanggung jawab atas kekayaan keluarga dalam perusahaan. Perusahaan keluarga seringkali berkinerja lebih baik, terutama dalam krisis seperti pandemi COVID-19. Keberadaan investor juga penting untuk kelangsungan dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan tahunan menarik minat investor dengan menunjukkan kemampuan laba perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan nilai pasar mencerminkan harga pasar. Aset perusahaan menjadi indikator penting bagi manajer untuk memberikan informasi kepada pasar modal, memengaruhi penilaian investor terhadap harga saham, perlakuan terhadap aset tidak terwujud berdampak pada modal, hasil laba, dan pajak perusahaan. Aset perusahaan dinilai menggunakan rasio seperti ROA atau return on asset untuk profitabilitas dan ROE, return on equity untuk kinerja, likuiditas penting untuk kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Seperti itu. Baik, biaya ekuitas lebih tinggi daripada biaya utang, sehingga peningkatan ekuitas dapat menurunkan WACC dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, beban bunga dapat mengurangi pajak, sementara rasio utang yang tinggi berisiko menurunkan nilai pasar perusahaan. Baik, untuk selanjutnya,
di sini yaitu pembahasan teori keagenan menggambarkan konflik antara agen dan prinsipal serta ketegangan antara pemilik mayoritas dan minoritas. Pemilik minoritas dapat merugikan pemilik minoritas, terutama dalam perusahaan keluarga, di mana konflik sering terjadi antara pendiri dan generasi muda. Teori sinyal yang diperkenalkan Smith pada 1973 menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengkomunikasikan kinerja keuangan mereka yang menarik investor dan meningkatkan nilai pasar. Freeman pada tahun 1984 mengembangkan teori pemangku kepentingan yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pihak, bukan hanya pemegang saham. Kinerja pemangku kepentingan yang baik berkontribusi pada nilai perusahaan. Teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada 1989 menyatakan bahwa manajer bertindak demi kepentingan bersama. Dalam konteks perusahaan keluarga, hal ini positif karena anggota keluarga berfungsi sebagai pelayan perusahaan. Namun, mereka juga perlu mempertimbangkan harapan pemegang saham terkait dividen. Nilai pasar yang mencerminkan harga barang atau sekuritas dipengaruhi oleh informasi terbaru. Kemakmuran pemegang saham sering dioptimalkan melalui peningkatan nilai pasar modal diukur dengan market value added atau MVA seperti itu. Selanjutnya di sini ada pembahasan lanjutan. Aset merupakan elemen penting dalam kinerja keuangan perusahaan dan dapat meningkatkan nilai pasar. Namun penyajian nilai aset seringkali tidak akurat sehingga revaluasi diperlukan. Aset tidak lancar dan investasi jangka panjang berkontribusi pada pertumbuhan kekayaan dan manfaat ekonomi di masa depan. Total aset di akhir periode digunakan sebagai ukuran dalam laporan keuangan. Sementara kinerja keuangan diukur melalui rasio seperti ROA dan ROE. Peningkatan rasio laba menunjukkan manajemen yang lebih baik dan rasio likuiditas juga penting untuk evaluasi keberlanjutan perusahaan. Struktur modal melibatkan berbagai faktor seperti biaya kebangkrutan dan biaya keagenan. Seperti itu. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis, yaitu penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap nilai pasar perusahaan. Manajer keluarga dianggap lebih bertanggung jawab kepada stakeholder yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sementara Anderson di sini menemukan hubungan positif antara kontrol keluarga dan aktivitas penjualan. Namun, Malelak dan juga kawan-kawannya berpendapat bahwa pengaruh kepemilikan keluarga terhadap nilai perusahaan tidak signifikan. Hipotesis utamanya di sini kepemilikan keluarga mempengaruhi nilai pasar. Pengelolaan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui maksimalisasi harga saham. Kinerja keuangan yang diukur dari total aset mempengaruhi keputusan pembiayaan perusahaan. Perusahaan dengan banyak aset lancar cenderung menggunakan utang, sedangkan yang memiliki lebih banyak aset tidak lancar akan menggunakan modal sendiri seperti itu. Aset yang besar memudahkan perusahaan dalam mendapatkan pinjaman sebagai jaminan untuk kegiatan operasional. Penelitian menunjukkan bahwa struktur aktiva memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga perusahaan perlu memberikan sinyal positif kepada investor. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis lanjutan. Di sini ada total aset dapat dinilai melalui kinerja keuangan dan rasio, terutama rasio profitabilitas dan likuiditas yang mudah dipahami oleh investor. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik, berpotensi meningkatkan harga saham. Return on asset atau ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun adanya pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, penelitian Rosada dan Indayati menunjukkan bahwa return on equity atau ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh likuiditas yang menurut penelitian Messi dan Al-Majali berpengaruh positif. Dua hipotesis yang diajukan adalah H2A, pengembalian atas aset mempengaruhi nilai pasar, dan H2B, imbal hasil ekuitas berpengaruh terhadap nilai pasar. Seperti itu. Kemudian ada pengembangan hipotesis lanjutan. Teori trade-off menyatakan bahwa peningkatan utang dapat meningkatkan beban bunga, menyulitkan bank memenuhi kewajiban keuangan, dan berpotensi menaikkan WACC yang berdampak pada penurunan nilai pasar perusahaan. WACC mencakup biaya ekuitas dan biaya utang yang penting untuk analisis kinerja. Penelitian menunjukkan perusahaan
dengan WACC tinggi cenderung memiliki nilai lebih rendah, meskipun WACC sedikit lebih tinggi tidak selalu merugikan perusahaan yang dikelola dengan baik. Rasio ini mengkomprehensif karena mencakup semua sumber modal, harga saham yang tinggi berkontribusi pada nilai perusahaan dan kepercayaan pasar. Terdapat pengaruh positif antara biaya ekuitas dan reputasi perusahaan, serta antara biaya utang dan risiko yang dihadapi. Selanjutnya, di sini ada metodologi. Untuk tabel 1, contoh ringkasan presentasinya di sini ada total perusahaan pertambangan dengan jumlah pengamatannya 41. Perusahaan yang terdaftar pada tahun 2016 sampai dengan 2020 ada 6, kemudian jumlah perusahaan sebagai populasi ada 35, dan total periode dalam tahunnya ada 5. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 35 kali 5, yaitu sama dengan jumlah totalnya ada 175. Selanjutnya di sini ada definisi, yaitu nilai pasar dengan definisinya ukuran yang digunakan untuk menggambarkan nilai suatu aset atau perusahaan di pasar keuangan dengan yaitu kepemilikan keluarga, kemudian ada persentase ekuitas namun yang umum yang dimiliki oleh keluarga, penelitian dari Anderson et al. 2012, dan juga ada total aset, semua aset atau dana yang dialokasikan oleh perusahaan ke dalam aset dan mendukung kegiatan operasional Kadin dan Nardim 2018, yaitu di sini untuk sumber datanya nilai pasar ada Bloomberg, kemudian kepemilikan keluarga laporan tahun di sini sumber datanya yaitu laporan tahunan. Untuk total aset di sini yaitu sumber datanya dari Bloomberg, kemudian ada pengembalian aset, mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola investasi atau aset dan menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan dari penelitian Harel mana yaitu 2017, kemudian untuk sumber datanya Bloomberg. Dan pengembalian ekuitas menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola modal secara efektif dan mengukur profitabilitas melalui investasi pemilik atau pemegang saham dari penelitian Haikal et al. Dan 2014. Untuk sumber datanya Bloomberg. Kemudian ada likuiditas, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban saat jatuh tempo, dengan asumsi bahwa total aset lancar melebihi jumlah yang harus dibayar dari penelitian Kasana dan Sucipto tahun 2019. Untuk sumber datanya Bloomberg, kemudian ada WACC biaya ekuitas, pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham sebagai kompensasi atas resiko yang diambil saat menginvestasikan modal mereka dari penelitian Ma'alow tahun 2018. Untuk sumber datanya Bloomberg. Selanjutnya ada WACC biaya utang, yaitu ukuran risiko yang dihitung oleh pemberi pinjaman terhadap perusahaan atau pengembalian yang diharapkan dari penelitian Girapon et al. Tahun 2013. Untuk sumber datanya Bloomberg. Kemudian di sini ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data panel yang melibatkan data runtun waktu dan cross-sectional. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik Gretel, yaitu melalui pengumpulan data sekunder, pengujian hipotesis, dan identifikasi hubungan sebab akibat. Sampel terdiri dari 175 perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria dari tahun 2016 hingga 2020 dengan data yang diambil dari laporan keuangan dan tahunan yang diakses melalui Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen adalah nilai di pasar sementara. Variabel independen meliputi kepemilikan keluarga dan kinerja keuangan atau ROA dan ROE. Dan biaya modal WACC cost of equity dan WACC cost of debt. Dan di sini ada variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan likuiditas. Seperti itu. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan likuiditas. Pengukuran variabel dirangkum dalam tabel 2-nya, dan penelitian ini menguji apakah nilai pasar mempengaruhi kepemilikan keluarga dan kinerja keuangan struktur modal. Seperti itu. Kemudian di sini ada analisis penilaian data panel memerlukan pemilihan model estimasi yang tepat dan analisis menggunakan OLS. Dilakukan empat penilaian model regresi untuk memilih antara Pulit, Fixed Panel, dan Random Effect, serta uji Hausman untuk menentukan model yang sesuai. Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang tepat adalah Random Effect, sehingga asumsi klasik dapat diabaikan.
Industri pertambangan di Indonesia menunjukkan fluktuasi tinggi dalam profitabilitas ROA dan ROE dan likuiditas antar perusahaan. Variabel kepemilikan keluarga diukur dengan variabel dummy dengan rata-rata 0,4 menunjukkan bahwa 40% perusahaan pertambangan dimiliki oleh keluarga. Tabel 4 yang berada di jurnal menjelaskan hubungan antar variabel, tetapi hubungan tersebut tidak kuat. Untuk nilai korelasinya yaitu 0,7. Seperti itu. Hasil uji Hosman menunjukkan bahwa model 1 sampai dengan 4 mengandung efek panel acak p-value 10%. Selanjutnya di sini ada diskusi. Return on asset atau ROA secara konsisten meningkatkan nilai perusahaan dalam model 1, 2, dan 4. Sedangkan return on equity atau ROE dan weighted average cost of capital WACC tidak berpengaruh signifikan. Model 2 juga menegaskan bahwa biaya ekuitas dan biaya utang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar. Namun, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan dalam model 1, 2, dan 3. Temuan utama penelitian ini adalah kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap nilai pasar perusahaan pertambangan. Dalam model 1, 2, dan 2, kepemilikan keluarga menarik investor, dan dalam model 3, kepemilikan keluarga di perusahaan dengan profitabilitas tinggi meningkat nilai pasar. Interaksi antara kepemilikan keluarga dan profitabilitas menunjukkan hasil positif yang signifikan, terutama pada perusahaan pertambangan besar. Penelitian ini mendukung hipotesis bahwa kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi pada pendiri menghasilkan kinerja dan nilai pasar yang lebih baik dibandingkan kepemilikan non-keluarga. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada diskusi lanjutan. Temuan utama penelitian ini adalah kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap nilai pasar perusahaan pertambangan. Dalam model 1 dan 2, kepemilikan keluarga menarik bagi investor. Dan dalam model 3, kepemilikan keluarga di perusahaan dengan profitabilitas tinggi meningkatkan nilai pasar. Interaksi antara kepemilikan keluarga dan profitabilitas menunjukkan hasil positif yang signifikan, terutama pada perusahaan pertambangan besar. Penelitian ini mendukung hipotesis bahwa kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi pada pendiri menghasilkan kinerja dan nilai pasar yang lebih baik dibandingkan kepemilikan non-keluarga. Seperti itu. Selanjutnya, ada diskusi lanjutan lagi. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa return on asset atau ROA memiliki hubungan positif dengan nilai pasar perusahaan. Beberapa studi termasuk Wong and Schuyler tahun 2017 dan Obradovich dan Gill tahun 2013 mendukung temuan ini. Gulam Hussein et al. Tahun 2012 juga mengkonfirmasi hubungan positif antara kepemilikan manajerial, kinerja keuangan atau melalui ROA, dan nilai pasar atau Tobin Skew. Penelitian oleh Minicilli et al. Tahun 2015 di Italia menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan keluarga lebih baik selama krisis ekonomi, dengan ROA berperan dalam mempertahankan nilai pasar. Di sisi lain, return on equity atau ROE tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap nilai pasar perusahaan. Karaca dan Safsar tahun 2012 serta Habib Nia dan De Souza tahun 2018 mendukung temuan ini, di mana investor yang menghindari risiko cenderung lebih berhati-hati meskipun ada prospek pertumbuhan laba yang baik, yang dapat menurunkan harga saham. Meskipun ROE merupakan bagian dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Tahu dan Susilo tahun 2017 mencatat bahwa likuiditas kurang penting untuk penilaian eksternal perusahaan dan tidak mempengaruhi harga saham. Selanjutnya, untuk diskusi lanjutannya, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh struktur modal menggunakan WACC sebagai data dan menemukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar, sehingga hipotesis H3 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh negatif struktur modal dan WACC terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa investor tidak merespon biaya modal baik ekuitas maupun hutang. Kebijakan hutang dan modal sendiri dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan menurunkan WACC hingga tingkat tertentu, seperti itu. Selanjutnya, untuk kesimpulan,
adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memberikan hasil yang berbeda. Teori sinyal digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kualitas kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan, khususnya investor, dan mengurangi asimetri informasi antara investor dan manajemen. Perbedaan informasi antara entitas dan stakeholder mendorong perusahaan untuk memberikan sinyal tentang prospek mereka melalui kinerja yang ditunjukkan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan tiga variabel independen, yang mungkin tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana nilai pasar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Seperti itu. Selain itu, fokus penelitian terbatas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sehingga tidak mewakili seluruh jenis perusahaan, terutama yang memiliki pola kepemilikan keluarga. Selanjutnya, sudah selesai. Terima kasih. Ya, sekian untuk tugas terstruktur dan juga UAS saya dengan nama Aida Taufiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.